Rusia menyerang Ukraina pada hari ini, 24 Februari 2022, memicu harga komoditas dunia seperti minyak, emas, dan nikel meroket. Namun, bursa saham wilayah Asia merosot tajam. Seperti apa kronologi kedua negara tersebut sebelum berkonflik seperti sekarang? Berikut rangkumannya. Pada tahun 1991, Ukraina memberikan suara untuk memerdekakan diri dari Uni Soviet dalam sebuah referendum. Presiden Rusia, Boris Yeltsin, pada tahun itu menyetujui hal tersebut dan selanjutnya Rusia, Ukraina, dan Belarusia membentuk Commonwealth of Independent States atau CIS. Namun, selama 5 tahun berikutnya, Ukraina mencari cara untuk melarikan diri dari perwalian Rusia dan sudah berlangsung selama 3 abad. Ukraina menganggap bahwa CIS adalah upaya Rusia untuk mengendalikan negara-negara di bawah kekaisaran Rusia dan Uni Soviet. Ukraina dinilai semakin dekat dengan negara-negara Eropa dan Amerika Serikat dengan menjalin hubungan dengan aliansi militer North Atlantic Treaty Organization atau kita sebut dengan NATO. Setelah berakhirnya Perang Dingin, Ukraina, Rusia, Inggris, dan Amerika Serikat pada Desember 1994 setuju untuk menghormati kemerdekaan dan kedaulatan perbatasan Ukraina. Kesepakatan itu sebagai imbalan untuk Ukraina karena telah menghapus senjata nuklir yang diwarisinya dari Uni Soviet. Pada Mei 1997, Rusia dan Ukraina menandatangani perjanjian persahabatan. Hal tersebut adalah upaya untuk menyelesaikan ketidaksepakatan dengan mengizinkan Rusia untuk mempertahankan kepemilikan mayoritas kapal di armada Laut Hitam yang berbasis di Crimea, Ukraina, dan mengharuskan Rusia membayar Ukraina biaya sewa karena menggunakan pelabuhan Sevastopol. Rusia menjadi mitra komersial terpenting Ukraina karena bergantung penuh pada minyak dan gas Rusia. Pada pemilihan presiden Ukraina tahun 2004, terjadi kecurangan pada kemenangan Viktor Yanukovych yang pro akan Rusia, sehingga memicu protes besar revolusi oranye. Keributan menyebabkan pemungutan suara dibatalkan. Namun, pada bulan Desember, Viktor Yushchenko berhasil menjadi presiden Ukraina setelah menjadi korban keracunan dioksin misterius selama kampanye. Hal tersebut menandai awal dari era politik baru di Ukraina setelah 10 tahun berada di bawah kepemimpinan Leonid Kuchma. Viktor Yushchenko mengulangi keinginan Ukraina untuk bergabung dengan Uni Eropa, meskipun ada keberatan dari blok negara Rusia. Tahun 2008, pada pertemuan di Bukharat, para pemimpin NATO setuju bahwa Ukraina memiliki masa depan dalam aliansi dan memicu kemarahan Rusia. Selain itu, Rusia dan Ukraina terlibat dalam beberapa perselisihan mengenai gas pada tahun 2006 dan 2009 sehingga mengganggu pasokan energi di Eropa. Tahun 2010, Yanukovych terpilih menjadi presiden Ukraina dan pada tahun 2013 dia memberhentikan pembicaraan tentang rencana perdagangan dengan Uni Eropa untuk menjalin hubungan yang lebih dekat dengan Rusia. Maka memicu protes besar-besaran selama berminggu-minggu yang membuat presiden yang pro-Rusia itu mundur. Pemberontakan yang berpusat di lapangan kemerdekaan Kiev memuncak pada Februari 2014 ketika polisi menembaki pengunjuk rasa. Sekitar 100 demonstran dan 20 petugas polisi tewas selama 3 bulan pemberontakan itu terjadi. Yanukovych melarikan diri ke Rusia dan telah dimakzulkan. Dimakzulkan itu adalah sebuah proses menjatuhkan dakwaan oleh sebuah badan legislatif secara resmi terhadap pejabat tinggi negara. Rusia merespon dengan mengirimkan pasukan khusus untuk menguasai situs-situs strategis di semenanjung Crimea, Ukraina. Pada Maret 2014, Presiden Rusia, Vladimir Putin, menandatangani perjanjian yang menggabungkan Crimea ke Rusia. Aneksasi tersebut memicu krisis diplomatik terburuk antara Barat dan Rusia sejak jatuhnya Uni Soviet. Kemudian, pada bulan April, pemberontakan pro-Rusia meledak di kawasan timur industri Ukraina. Separatis pro-Rusia di Donetsk dan Luhansk menyatakan wilayah mereka merdeka. Ukraina dan sekutu baratnya menuduh Rusia menghasut pemberontakan dan mengirimkan senjata dan pasukan untuk mendukung dua wilayah yang ingin memerdekakan diri tersebut. Bentrokan tersebut menjadi konflik besar-besaran pada bulan Mei dan menewaskan lebih dari 14.000 orang. Setelah mengerahkan puluhan ribu tentara di perbatasan Ukraina, pada 21 Februari 2022, Putin mengakui kemerdekaan Donetsk dan Luhansk. Putin juga memerintahkan
mengerahkan pasukan Rusia ke wilayah tersebut. Gelombang kecaman dan sanksi dari Barat menyusul ketika diplomasi gagal menghalangi Putin. Vladimir Putin mengumumkan operasi militer pada tanggal 24 Februari 2022 dengan ledakan terdengar di ibu kota Kiev dan bagian negara lain. Saya telah membuat keputusan operasi militer, kata Putin dalam pengumuman yang mengajukan di televisi Moskow. Dia meminta tentara Ukraina untuk meletakkan senjata mereka dan menginginkan demilitarisasi dari Ukraina. Presiden Amerika Serikat, Joe Biden, mengatakan serangan Rusia akan menyebabkan kehilangan nyawa dan penderitaan. Dia juga mengatakan bahwa Rusia akan bertanggung jawab atas tindakannya. Tindakan Putin tersebut memberikan sentimen terhadap harga sejumlah komoditas. Hari ini, harga minyak dunia jenis Brent melonjak tembus 100 per barrel, yang artinya sudah melesat 2,85%. Sementara itu, jenis liquid WTI melompat 3,01% menjadi 94,9 per barrel. Harga komoditas lain seperti nikel dan minyak kelapa sawit juga meroket, yang masing-masing sebesar 1,9% dan 5,88% pukul 11.05 WIB. Harga emas di dunia meroket tinggi lebih dari 1%, dari 1,9 per troy ounce, yang menjadi nilai tertinggi sejak 6 Februari 2021. Namun di pasar saham dunia tercatat bursa saham Asia merosot tajam dan berada di zona koreksi. Dan cerita pun selesai.